Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, untuk perkenanan-Mu kami ada di hadirat-Mu. Dengan keberanian iman kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Kami terhubung dengan sorga. Kami ada di dalam rumah Allah. Di rumah Allah ada nama-Mu. Di rumah Allah ada kehadiran-Mu. Di rumah Allah ada firman-Mu. Di rumah Allah ada orang-orang-Mu. Di rumah Allah ada berkat-berkat-Mu. Kami ada di sini. Kami siap untuk makan. Roh kami mau makan firman yang dari mulut Kristus. Perkenankan hamba-Mu, hamba jadi alat, menjadi orang strategisnya Allah, yang akan menjadi penyambung lidahnya Bapa. Dalam nama Yesus kami mau terima firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam kerajaan. Saya bersyukur hari ini ada satu kesempatan yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik yang menjadi kebutuhan kita sekarang, ya. Fenomena yang sedang ada di sekitar kita, bahwa saudara, jumlah orang yang panik, ketakutan karena ekonomi bahkan sudah mulai lebih tinggi daripada panik terhadap wabah ini. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah, anak-anak kerajaan Allah, saya di gereja lokal ini, GBI Tiberias New Life Manado, berbeban sebagai orang tua rohani untuk berbagi firman, makanan firman, agar saudara tidak lagi kebingungan dalam menghadapi apa yang sedang kita jalani, yaitu kebingungan soal apakah Allah dapat, apakah Allah sanggup, apakah Allah mau untuk mencukupkan segala kebutuhan saya, keperluan saya, bahkan dapatkah di musim ini terjadi yang namanya janji-janji Allah bahwa kita akan hidup dalam segala kelimpahan. Saya ingin bersama-sama dengan satu topik, yaitu yang saya sudah siapkan, Inside of the power to get blessing abundantly. Apa yang saya ingin bagikan adalah bagaimana pencerahan, bagaimana wawasan, bagaimana pemahaman kita untuk kita memahami bahwa Allah, Tuhan kita, memberi kita kekuatan untuk mendapatkan berkat dengan limpahnya. Tuhan memberi kita the power to get blessing, atau to power to get well. Saya yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya. Katakan amin. Allah kita adalah Allah yang tidak kekurangan. Katakan amin. Allah kita adalah Allah yang mensuplai segala kebutuhan kita. Nah, hari ini saya mengajak kita berdiri bersama, membuka dalam pembacaan awal. Dengan kasih saya memohon sebentar bergantian membaca dengan menggunakan pengeras suara dari 2 Korintus pasal 9 ayat 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Haleluya. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, kita membaca ayat ini sama-sama di awal, dan nanti sebentar saya mohon bantuan untuk yang lain membantu ayat-ayat yang akan kita baca. Saya berusaha untuk kali ini, materi ini bisa tuntas atau bisa kita selesaikan hari ini, pada sesi ini, agar tidak sepotong-sepotong kita memahami apa yang Tuhan kehendaki sehubungan dengan topik the power to get blessing. Nah, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, sama-sama kita membaca. Sudah dapat? Bilang amin. Amin. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Satu kali
lagi kita membaca. Saudara-saudara, bacalah seperti saudara belum pernah membaca, saudara sedang mencari sebuah rahasia yang dibalik ayat ini. 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Silakan duduk. Dari sekian banyak poin atau tujuan Yesus ada datang ke dunia, yang inti adalah Ia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan pada kerajaan terang, dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah, dari keturunan Adam menjadi keturunan Kristus, dari orang yang harusnya dihukum sekarang orang yang tidak lagi hidup dalam penghukuman. Kita adalah pewaris sorga. Tetapi dari sekian banyak daftar yang saudara-saudara sudah diajarkan, saya ingin masuk pada satu ruangan, satu kamar khusus. Di sana kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, ya. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa orang percaya, orang Kristen itu harus miskin di dunia, kaya di sorga? Miskin di dunia, kaya di sorga. Atau apakah ini yang lebih benar, bahwa orang percaya yang mau masuk sorga itu otomatis dia harus kaya? Jadi dua ekstrim yang sedang ada bergerak, sisi kiri dan sisi kanan, masing-masing dengan ekstrim. Ekstrim itu artinya sesuatu yang ditekan berlebihan, sesuatu yang dipahami dan mengabaikan bagian yang lain. Ekstrim juga bisa berarti tidak komprehensif. Dia hanya melihat Manado, saudara yang tahu Manado, dia hanya kenal Manado di Tuminting saja. Dia tidak pernah kenal Manado soal Malalayang. Atau dia mengenal Manado Mapangetnya, atau orang-orang Kairagi mengenal Manado itu Kairagi, tapi tidak pernah mengenal Wenang. Jadi kalau kita mengenal Manado, kita harus mengenal secara konferensif. Batas utaranya yaitu Tuminting, batas selatannya bisa Malalayang atau Wanea Winangun, dan kemudian batas daerah bagian baratnya mungkin di sana ada Taas atau Tikala. Dan kita harus melihat bahwa apa yang disebut dengan the blessing atau berkat itu kita harus pahami menurut apa yang diajarkan oleh Alkitab. Menurut apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saya punya statement yang saudara boleh catat, tulis di komentar saudara. Diberkati adalah kehendak Tuhan, ya. Diberkati adalah kehendak Tuhan. Atau terbalik, kehendak Tuhan salah satunya adalah kita diberkati, ya. Diberkati bukanlah sebuah dosa. Diberkati bukanlah sebuah kesalahan. Atau ayat ini bilang, Yesus ini menjelaskan, Paulus mengulangi bahwa Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ulangi saudara-saudara, ayat ini mungkin ada orang yang belum pernah baca atau baru kali ini baca. Yesus yang kaya dalam misinya datang ke dunia, Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Bahkan Ia bukan hanya kaya, Dia maha kaya. Dia yang maha kaya itu rela menjadi papa, rela menjadi miskin, rela menjadi melarat, dalam arti seperti orang yang tidak punya apa-apa, supaya kita yang miskin, kita yang papa ini, kita yang melarat ini bisa menjadi kaya oleh karena kesediaan Yesus menjadi miskin. Haleluya. Kita yang hina, Yesus yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Itu kebenaran yang lain. Sekali lagi, Yesus yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia karena kehinaannya. Ini konsep atau patron yang sama, pola yang sama. Yesus yang kaya rela jadi miskin sampai untuk korban 8 hari usia Yesus hanya dipersembahkan seekor burung tekukur. Kalau baca di kitab Kejadian Keluaran bahwa persembahan seekor tekukur, burung tekukur, itu berarti orang yang mempersembahkannya adalah orang yang masuk kategori sangat miskin atau sangat berkekurangan. Nah, adalah kehendak Allah saudara dan saya diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketik di situ adalah kehendak Tuhan saya diberkati. Nah, diberkati ini saudara-saudara, ini merupakan satu pendapat yang
bisa disalahpahami, dan saya berusaha karena saya belajar, saya bertanya Tuhan, firman Tuhan apa hari-hari ini, dan saya telah melewati satu proses perenungan secara pribadi, dan saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan di masa pandemik ini, di masa yang di kacamata orang lain adalah masa sukar secara ekonomi, tapi justru di masa ini kami hamba Tuhan, bahkan saya melihat secara global jemaat GBI Tiberias New Life itu grafik berkatnya, karena ada indikator yang saya punya. Saya menggunakan indikator tertentu, yang kalau saudara mau tanya, saudara boleh tanya ya offline. Saya punya indikator tentang ukuran apakah berkat di gereja lokal ini atau di suami istri kami itu naik atau turun. Nah, saya berkeyakinan bahwa saat ini, khususnya jemaat GBI Tiberias New Life Manado dan saudara yang beriman, bahwa saat ini untuk orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, langit pintu sorga sedang terbuka untuk kita. Amen. Langit pintu sorga terbuka. Ketik pintu sorga terbuka. Amin. Saudara-saudara, pintu sorga yang terbuka itu berkat tidak bergantung pada gaji. Berkat yang datang tidak tergantung pada orang baik atau relasi kita. Berkat itu datang tidak tergantung pada pekerjaan kita. Berkat itu tidak saja tergantung pada penghasilan tetap kita, tetapi ada kuasa supranatural, kuasa yang di atas hukum alam ini yang dapat bekerja, yang membuat saudara akan tercengang-cengang ketika saudara punya ekonomi disuplai oleh Tuhan. Amen. Ketika saudara punya keuangan ditopang oleh kerajaan Allah. Amen. Ketika saudara punya pintu berkat, saudara di atas saudara tidak lagi seperti lalu, langit seperti tembaga dan bumi seperti besi, tetapi sekarang ada keterbukaan atau pembukaan yang Allah lakukan di alam roh, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menangkapnya. Orang-orang yang connect dengan sorga, orang-orang yang connect dengan kerajaan Allah sedang menangkap itu, tetapi yang lain tidak sanggup menangkapnya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang supranatural. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ulangi lagi, diberkati adalah kehendak Allah. Amin. Ya, berlimpah secara materi itu adalah kehendak Allah. Yang bukan kehendak Allah, nanti saya jelaskan sebentar, ada beberapa poin kekayaan, kelimpahan, kepemilikan yang tidak menjadi kehendak Allah, yang di luar kehendak Allah, ada beberapa poin. Tapi saudara lihat dulu bahwa di Kejadian 13 ayat 2, 13 ayat 2, saudara ada contoh. Ini Alkitab yang tulis ya. Alkitab yang tulis Kejadian 13, ayo bergeraknya agak cepat ya. Kejadian 13 ayat 2, dan yang lain Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Gantian ya. Kejadian 13 ayat 2. Ibu Gembala nih. Kejadian 13 ayat Kejadian 13 ayat 13 ayat 2. Dan nanti Kejadian 26 ayat 12 13. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Adapun ayat itu bilang Abraham sangat kaya. Kalau kaya itu dosa, maka Abraham tidak akan dicatat atau tidak akan ada penekanan bahwa dia kaya. Betul. Kaya, saudara-saudara, harus dilihat dari perspektif atau sudut pandang yang benar, agar kita tidak salah paham ya. Tidak semua orang kaya itu salah, dan tidak semua orang kaya itu benar ya. Tidak semua orang kaya itu salah, tidak semua orang kaya itu benar. Kenapa? Karena harus kita lihat dari terang firman ya. Firman Kristus harus menjelaskannya. Kejadian 26 anak Abraham ini, Kejadian 26 ayat 12 dan 13 dibacakan ayat ini. Alan, tolong konsentrasi ya. Kejadian 26 pakai mic. Haleluya. Saya percaya saudara akan dibukakan hari ini tentang pemahaman secara proporsional Pintu surga. tentang bagaimana berkat itu menjadi kehendak Allah bagi kita. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kasih dekat mic-nya. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya. Ia diberkati Tuhan. Amin. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, Ya. sehingga ia menjadi sangat kaya.
Ayat 11, coba baca ayat 11. Ayat 11 dari Kejadian 26, ada ya? Ayat 11. Ya. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, Ya. siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ayat 12 tadi ada Kejadian pasal 26 ayat 1. Coba lihat. Ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, terima kasih. Ayat 1 dari Kejadian 26 mengatakan, pada Kejadian 26 ini ada peristiwa kelaparan. Kelaparan yang sifatnya mendunia waktu itu. Dunia di zaman itu baru ada di Timur Tengah. Indonesia belum ada ya. Jakarta belum ada, apalagi Malalayang. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kelaparan yang serius, Ishak menabur. Ishak menabur, dan pada waktu ia menabur, ia mendapatkan di zaman paceklik, di zaman kalau kita pandemi, di zaman sementara ekonomi ini lagi lesu-lesunya, di zaman ini Ishak menabur. Nah, waktu ia menabur, saudara-saudara, ia menabur dan dia mendapat hasil berapa kali Alan tadi? 100. Dia mendapat 100 kali lipat. Kalau 2 kali berarti dapat keuntungan 100% ya. Kalau dia dapat 1 kemudian dia dapat 3, keuntungan 200%. Ini 100 kali lipat. Saya percaya saudara, ini contoh bahwa di masa sukar Tuhan dapat berbuat mujizat keuangan. Amin. Amin. Di masa sukar Tuhan dapat berbuat mujizat kelimpahan. Amin. 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 Haleluya. Di masa sukar ada mujizat kelimpahan. Ketik di situ. Di masa sukar ada mujizat kelimpahan. Engkau ketik, itu tandanya engkau sedang mengekspresikan iman ya. Engkau mengekspresikan iman. Apa maksud saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang tua rohani? Saya tidak ingin saudara-saudara terjebak dalam kekhawatiran, terjebak dalam ketakutan, terjebak dalam kecemasan, kebingungan soal bagaimana saya menafkahi istri anak, bagaimana saya mencukupkan kebutuhan saya pribadi, bagaimana gereja kita, bagaimana jemaat kita. Saya yakin Bapak Ibu, sekali lagi saya untuk ketiga kali, keberapa kali, diberkati adalah kehendak Allah. Nah, dua ekstrim yang saya ingin saudara buka mata baik-baik ya, konsentrasi baik-baik. Sebentar saya mungkin coba tes tanya, terutama yang ada di studio ini. Saya tes tanya dua ekstrim yang harus kita hindari. Ekstrim yang pertama adalah ada orang percaya bahwa idealnya orang Kristen itu miskin di dunia tapi kaya di sorga. Sehingga ada lagu yang sangat terkenal, biar saya miskin di sini tapi kaya di sorga. Lagunya saya sudah lupa. Tapi intinya ada banyak orang percaya atau ada banyak orang mengimani statement ini, bahwa adalah kehendak Allah kita miskin di dunia, nanti kita kaya di sorga ya. Ini sebagian benar tapi sebagian besar salah. Karena kalau saudara 2 Korintus pasal 8 ayat 9 tadi, saya kembali ke ayat itu, 2 Korintus 8 ayat 9, coba dibaca lagi. 2 Korintus 8 ayat 9 dan kemudian Lukas 12 ayat 21 nextnya kita baca. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Iya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Oleh karena saya dan saudara jadi miskin, sekalipun Ia kaya, sekalipun ia maha kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. supaya saudara jemaat GBI Tiberias menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebelum saya lanjut, ini dua jenis ekstrim ini. Ayat ini saudara, kalau ada orang baca, supaya kamu kaya dalam kemiskinan, supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Orang-orang tertentu menjelaskannya dengan sebuah penjelasan begini.
Ya kita kaya bro Max, tapi kaya dalam damai sejahtera. Kita kaya dalam ketenangan, kaya dalam sukacita, kaya dalam pelayanan, kaya dalam kasih. Apakah benar? Ya benar. Tapi kalau saudara baca ayat ini dalam terjemahan aslinya, kata kaya bukan kaya abstrak. Bukan kaya abstrak. Kaya abstrak artinya sesuatu seperti damai sejahtera adalah kekayaan. Sukacita adalah kekayaan. Tetapi itu bukan barang yang bisa dipegang. Ya. Kaya di sini dalam kata aslinya menggunakan kata pluteo. Pluteo. Ya, pluteo. Kalau saudara-saudara biasa belajar, saudara akan lihat kata itu dia punya arti kaya secara fisik, bukan kaya secara abstrak dalam arti kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena kata ini juga digunakan, baca Lukas 12 ayat 21. Ayo standby semua dalam hal membaca untuk yang ada di studio. Kata ini juga digunakan di Lukas 12 ayat yang ke-21, supaya jangan salah paham bahwa tidak semua kaya dalam Alkitab itu kaya abstrak atau kaya dalam karakter, kaya dalam hal pengalaman. Kaya bukan soal fisik. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 21 karena katanya sama digunakan di sana. Oke. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, kata kaya di sini adalah kata yang dikaitkan dengan harta. Kaya dalam kaitan dengan harta. Jadi bukan hanya kaya dalam karakter. Saudara setuju dengan saya bilang amin. Ya belum semua. Saudara yang setuju dengan saya bilang amin. Amin. Jadi kaya ini bukan hanya kaya dalam hal karakter, kaya dalam hal damai, tapi kaya ini juga dalam hal harta. Ya. Harta, saudara, kalau bicara harta, ada dua lagi ekstrim. Orang selalu melihat harta itu duniawi. Tapi kalau duniawi, maka Abraham pasti duniawi, ya. Kalau duniawi, maka Ishak pasti duniawi. Nah, kalau duniawi, maka Daud duniawi. Yang duniawi adalah cara menggunakan harta, cara mendapatkan harta. Itu yang bisa duniawi. Tapi hartanya sendiri adalah kehendak Allah. Jika engkau mendengar baik dan melakukan dengan setia, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau bakulmu, diberkati waktu masuk, diberkati waktu keluar. Maka apa yang kau tabur akan menghasilkan. Kau jadi kepala, bukan ekor. Ini merupakan satu bukti bahwa Allah itu tertarik dengan hal memberkati kita secara materi, bukan hanya soal damai sejahtera. Jadi jangan sampai ada orang, saya kembali kepada dua ekstrim. Katakan bersama saya, dua ekstrim. Dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah biar saya miskin di dunia, nanti kaya di sorga, ya. Miskin di dunia, kaya di sorga. Jadi saya tidak membenci kemiskinan, tidak juga membenci kekayaan. Karena kita harus lihat kemiskinan dan kekayaan dilihat dari Alkitab. Kalau ada orang sampai matinya dia, ya, saya ingin beri saudara pemahaman. Ini adalah satu perspektif atau pemahaman yang saudara pegang baik-baik, jangan sampai salah paham. Ada orang sampai matinya dia tetap miskin. Tetapi miskin dalam konteks ini adalah ia miskin karena memang Allah menetapkan dia pada posisi itu sebagai sebuah komitmen, sebagai sebuah panggilan. Tetapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang rela hidup susah, orang-orang yang rela hidup prihatin, walaupun bisa jadi kaya, beda ya. Orang-orang yang miskin karena malas, beda dengan orang yang menjadi miskin walaupun dia bisa kaya. Orang yang punya banyak hal tapi dia memilih seperti Yesus, hidup seperti orang susah demi misi kerajaan Allah. Itu beda ya. Jadi kalau kita miskin karena kita malas, itu bukan kehendak Tuhan. Haleluya. Coba saudara ketik di situ, miskin karena malas bukan kehendak Tuhan. Sehingga Paulus bilang begini, kalau ada orang malas jangan diberi makan. Kalau dia tidak mau kerja, jangan diberi makan. Kalau ada anak-anak yang malas di rumah, tegur dia. Amin. Jangan dibuat manja. Dia cuma mau makan, tapi tidak mau kerja. Itu tidak alkitabiah, ya.
Kalau tidak mau bekerja, tidak makan. Itu Alkitabiah. Jadi kalau ada orang miskin karena kemalasannya, itu bukan kehendak Tuhan. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Miskin karena malas bukan kehendak Tuhan. Tapi miskin karena kita memilih, walaupun saya punya banyak, saya punya semuanya, tapi saya rela hidup miskin seperti Mother Bunda Teresa di Calcutta, India. Ini adalah komitmen karena panggilan pelayanan. Dia bukan jadi orang susah, jadi orang yang prihatin karena dia tidak bisa, tapi karena panggilan. Kalau saudara, maaf ya, ini firman makanan keras. Kalau saudara malas bekerja, hanya suka pekerjaan yang besar baru saudara mau tangani. Kalau cuma pekerjaan jual cendol, saudara malu. Jual pisang goreng, saudara malu. Maka saudara, banyak orang dari Pulau Jawa jual pisang goreng sudah punya rumah di Australia. Orang yang cuma jual cendol, orang yang jual-jual hanya pompa ban, orang-orang yang usaha-usaha sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit karena rajin. Mereka diberkati bukan karena percaya Yesus, tetapi mereka diberkati karena hukum tabur tuai, hukum rajin dan malas. Jadi walaupun saudara hari-hari di hadirat Allah, tapi kalau malas, saudara akan miskin. Setuju? Bilang amin. Amin. Jadi jangan ada jemaat GBI Tiberias New Life Manado yang karena percaya Yesus, dia menjadikan alasan untuk bermalas-malasan dan berharap kasih karunia, dan berharap dia kesana kemari meminta belas kasihan, meminta bantuan ini, meminta bantuan itu. Walaupun kalau ada orang seperti itu minta, kita bantu ya saudara-saudara ya, kita bantu. Kan sama seperti orang-orang buta, ya mau dia buta asli atau buta tiruan, saudara, kita bantu saja ya. Tapi kalau di jemaat GBI Tiberias New Life Manado, saya tidak ingin saudara-saudara salah paham. Miskin karena malas bukan kehendak Tuhan. Sudah 4 kali saya bilang ini ya. Jadi aduh kita susah ini, ya karena hidup yang tidak akurat itu berakibat ya. Hidup yang tidak akurat itu berakibat kepada berkat-berkat kita. Berkat-berkat kita bergantung pada keakuratan hidup kita. Jadi kalau kita hidup rajin, orang dunia saja sukses karena rajin. Ya, orang yang masih ada banyak hukum yang lain, saya bilang sebentar. Saya maju dulu. Ekstrim yang kedua adalah orang percaya, orang Kristen harus otomatis kaya. Otomatis, saudara, kekayaan yang Allah janji bersifat bersyarat. Sifatnya bersyarat. Bersyarat adalah jika kamu mendengar 2 baik, 3 melakukan, dan 4 lakukan dengan setia. Jadi berkat tergantung, saudara mau diberkati, berkat itu memiliki variabel ya. Koefisiennya adalah berkat. Variabelnya ada 4, yaitu mendengar, katakan mendengar. Mendengar. Diberkati punya koefisien, diberkati adalah koefisien. Dan 4 tadi adalah variabel. Saudara, saya ingin diberkati. Katakan, saya ingin diberkati. Saya ingin Ketik saya ingin diberkati. Atau lebih diberkati karena sudah diberkati sekarang. Maka saya harus mendengar firman. Yes. Pak Gembala coba dengar firman. Iya, dengar dulu, itu DP variabel 1. Variabel kedua, dengar baik. Karena kalau dengar baik itu, kalau saudara lihat live streaming, Gembala lagi khotbah, kita semanganto, kita keluar dulu, kita tidur dulu, kalau kita masuk ulang. Nanti DP air kalau kita like kan, kemarin dapat tahu kita masuk. Saudara, di teknologi kami sudah tahu siapa yang dari awal, siapa yang baru masuk. Kenapa? Karena ini teknologi membantu kami. Kalau saudara mendengar firman, baik. Tapi mendengarnya harus kualitasnya naik lagi. Mendengar baik. Lebih baik mencatat, lebih baik mengulang, lebih baik aktif, lebih baik saudara merespon. Saya minta tolong saudara ketik. Itu mendengar yang baik. Kalau cuma mendengar sebagai penonton ya. Saudara, ada perbedaan antara kata see dan look ya. See dan look. Saudara, I see berarti saya melihat tapi tidak ada sesuatu yang saya tangkap khusus. Tapi kalau I look, saya melihat, I look at you. Jadi saya melihat banyak, tapi mata saya kepadamu. Itu beda. Saudara mendengar juga begitu, saudara-saudara ya. Mendengar, ada kata yang mendengar. Tetapi kalau saudara punya pendengaran yang fokus, kata bahasa Inggrisnya agak berbeda ya, saudara-saudara. Saudara, bahasa Inggris bilang hear. Saudara mendengar ada suara blur, ada guntur. Tapi kalau saudara listen,
Berarti saudara mengamati lewat telinga, ada apa di balik suara itu. Ada banyak orang bersuara, saudara hear, ya, hear a voice. Saudara mendengar suara. Tapi kalau saudara listen tulisannya listen, maka saudara mengarahkan pendengaran fokus kepada suara tertentu. Mengerti ini? Ya. Haleluya. Saudara mendengar firman seperti ada mendengar tapi agak menghayal-menghayal sedikit gembala. Nah apa-apalah, yang penting saudara sudah duduk dengar daripada saudara pontar-pontar yang tidak pasang tuh telinga. Sekarang sudah duduk, so bagus, so naik level. So duduk sekarang mau level naik lagi, mendengar baik, amin. Amin. Mendengar baik dengan cara menyimak. Kalau saudara punya catatan, catat. Kenapa? Itu resapan. Ini saya backgroundnya pendidikan. Resapan daripada ilmu atau materi yang kita terima itu akan lebih tinggi kalau kita tulis, kalau kita catat, kita rekam, atau kita ucapkan kembali. Lebih tinggi tingkat serapannya daripada sekadar cuma hear, no listen. Jadi saudara-saudara mendengar baik. Ketiga, variabel ketiga, yang pertama mendengar. Yang kedua, mendengar baik. Ulang. Yang pertama mendengar. Yang kedua mendengar baik. Yang mendengar baik ini levelnya naik. Yang ketiga, sudah dengar baik, lakukan. Amin. Lakukan. Saudara sudah lakukan, tapi minggu lalu, tahun lalu, ada orang lakukan firman 1 bulan, dia lakukan. Bulan berikut, dia lupa. Tahun lalu dia buat. Tahun depan, dia lupa lagi. Ini melakukan, tapi tidak melakukan dengan variabel yang terakhir, yaitu lakukan dengan, halo? Dengan baik. Ada ikut saya? Ya. Lakukan dengan Setia. setia, bukan baik, ya. Dengar 1, dengar baik 2, lakukan 3, dan lakukan dengan setia. Kalau cuma teto-teto, ayam lebih jago dari orang. Kalau cuma insidentil sesaat saja, sewaktu-waktu, rarely, atau yang sesuatu, kalau di bahasa Inggris ada tingkatan. Saudara yang jarang, agak sering, kemudian yang never, ya, never itu tak pernah, ya, tak pernah Tuhan janji. Nah, saya percaya saudara-saudara, ketika kita mau diberkati, maka ekstrim yang kedua ini salah, ya. Ekstrim yang pertama sudah salah, ya. Karena ayat yang kita baca 2 Korintus 8 ayat 9, Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kata kaya di situ pluteo. Kalau saudara mau belajar, sebut pluteo, ya. Kayak planet Pluto. Pluteo. Ini kata pluteo ini adalah kata kaya secara fisik, bukan kaya ilmu. Kaya ilmu beda dengan kaya harta. Jadi bukan sebuah dosa kalau saudara memiliki materi. Amin. Amin. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap materi itu yang sebentar saya bagikan dengan cepat, nanti siapa tahu bisa selesai. Oke, ekstrim yang pertama, orang mempercayai bahwa biar saya miskin di dunia nanti kaya di sorga, itu salah. Kenapa ada sekian banyak ayat tentang janji kita diberkati? Yang kedua, bahwa orang percaya, orang Kristen otomatis harus kaya. Sehingga mereka lupa yang namanya conditional sentence, kalimat bersyarat. Jika engkau titik-titik, maka engkau titik-titik. Jika engkau makan, maka engkau kenyang. Jika engkau sabar, maka engkau panjang umur. Jika engkau mendengar baik, melakukan dengan setia, maka engkau diberkati. Jadi tidak otomatis, saudara-saudara, ya. Jadi kalau ada orang yang punya pendapat, orang Kristen otomatis harus kaya, dan dia tidak pakai ini 4 variabel dari berkat tadi, maka dia akan menggunakan segala cara. Dan orang-orang akan mengukur, kalau orang itu kaya pasti dia diberkati. Tidak semua orang kaya diberkati. Karena ada banyak orang kaya, maaf, curang, ya. Merampas hak orang, mencurangi orang lain, memanipulasi. Tidak semua, tapi ada, ya. Orang yang korupsi, dia punya rumah, ya, tapi asal dari uangnya bukan dari Tuhan. Dia punya mobil, ya, tapi sumber dari dia beli mobil itu bukan dari cara yang Tuhan mau. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan orang yang punya banyak kalau ia mendapatkannya bukan dengan cara firman. Halo? Halo? Amin. Coba sekali-sekali saudara kita latihan. Kalau ada orang kasih berkat, jangan langsung terima, tolak. Boleh, Alan?
Kalau ada orang-orang, apalagi kita tahu hidupnya tidak akurat, kasih berkat. Apalagi kalau memberkati kita untuk mengontrol kita. No, sekali-sekali kita tolak. Kenapa? Karena kita tidak mau, saudara, kita jadi hamba uang. Amin. Kita dikontrol oleh uang. Tidak selalu, saudara-saudara. Ada waktu saya ditawarkan, saya bilang tidak. Kenapa? Ada waktu Tuhan bilang tidak. Kalau dari jemaat, saya selalu terima. Karena mereka saya kenal. Tapi tidak semua orang. Ya. Saya percaya saudara sudah paham ini. Yang paham bilang amin. Amin. Nah, yang paham bilang amin, artinya saya pengen konfirmasi bahwa orang punya pendapat biar miskin di dunia nanti kaya di sorga, itu salah. Karena ayat di Alkitab akan banyak, akan digunting, dihapus. Atau orang yang percaya jadi orang Kristen otomatis, garis bawahi kata otomatis. Ini yang akan membuat orang salah paham. Sehingga dengan cara apapun, ya kita sudah ajar, saya sudah bagikan, bahwa orang Kristen, orang benar, itu lebih pentingkan proses daripada produk. Ya. Ulangi, orang Kristen, orang benar, itu lebih pentingkan proses daripada produk. Untuk apa hasilnya? Wah, tapi prosesnya kita membohongi orang. Untuk apa kita penampilannya? Wah, tapi kita sembunyikan kesalahan. Untuk apa kita penampilannya hebat, tapi di mata Tuhan mendapatkannya itu dengan cara dunia. Jadi kita yang lebih penting bukan prosesnya, bukan produknya, tapi prosesnya. Bukan soal berapa yang kau miliki, tapi bagaimana cara engkau memiliki, mendapatkan yang kau miliki. Setuju bilang amin? Amin. Yang paling penting itu produknya. Terbalik. Ulangi. Yang penting itu, saya saja pembicara bisa putar-putar. Yang paling penting itu prosesnya, bukan produk. Jadi kalau saudara kaya, puji Tuhan. Saya beriman jemaat ini, iman sebagai orang tua kan tidak salah. Apakah sombong kalau saya beriman bahwa jemaat GBI Tiberias seluruhnya akan menjadi orang-orang kaya dalam Tuhan di masa depan mulai hari ini? Apakah sombong kalau orang tua pengen anaknya kaya? No, tidak, bukan kesombongan. Apakah sombong kalau saya berdoa dan mengatakan pada orang-orang lain bahwa jemaat ini diberkati? Saya bilang tadi ada indikator yang saya gunakan dan saya pegang dalam hal menyimpulkan bahwa jemaat ini sedang diberkati. Jemaat di mana saya jadi gembala orang tua rohani. Saya yakin pintu sorga sedang terbuka. Ya. Ketik lagi, pintu sorga terbuka. Ini iman. Pintu sorga terbuka. Jadi saudara sudah paham bahwa menjadi miskin di dunia nanti kaya di sorga, itu pemahaman yang sebagian benar. Sebab memang ada orang tertentu dipanggil khusus untuk menjadi orang-orang yang prihatin. Tapi mereka hidup dalam kemiskinan tidak dengan sungutan, ya. Tidak dengan menggerutu, tidak dengan menyusahkan orang lain. Mereka hidup dengan karakter yang jempolan. Mereka hidup prihatin serba kekurangan, tapi mereka tidak pernah menyusahkan orang lain. Itu orang-orang yang panggilannya adalah panggilan menjadi susah karena kerajaan Allah. Saya tidak ingin saudara masuk dalam panggilan itu karena itu hanya orang-orang khusus. Sama dengan orang mati syahid. Tidak semua orang yang beriman akan selalu ditolong. Sebab ada orang yang akan mati syahid. Dan itu walaupun Tuhan menolong, memang Tuhan sudah gariskan dia akan mati karena kerajaan Allah. Haleluya. 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 Saya tidak mendengar haleluya saudara, ketik saja di situ haleluya. Nah, yang selanjutnya saya ingin saudara-saudara, saya ingin melihat apa yang saya sudah jelaskan tadi. Tuhan ingin kita memahami dengan benar. Tuhan ingin kita memahami dengan benar. Yang pertama adalah Tuhan, sudah saya jelaskan tadi, bahwa Tuhan menjanjikan kekayaan, kelimpahan, dan berkat itu sifatnya bersyarat. Katakan bersyarat. Bersyarat. Bersyarat artinya tidak otomatis. Selama syaratnya tidak ada, maka apa yang dijanjikan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada jika syaratnya tidak dipenuhi. Nah, itu penting. Jadi sekarang adalah kehendak Allah kita diberkati, dan janji Tuhan mengenai itu adalah real, Ya. nyata. Ya. Amin. Amin. Apakah saudara pengen susah di dunia ini? Rata-rata tidak. Kalau ada yang bilang saya suka jadi orang susah di dunia, ya mungkin saudara panggilan khusus, ya.
Nanti saya doakan kalau ada yang mau panggilan khusus untuk menderita di dunia. Tapi dilarang bersungut ya. Dilarang mengomel, dilarang minta-minta, dilarang bikin susah orang lain. Karena orang panggilan khusus ini ada upah tersendiri di sorga. Ya, Haleluya. karena Kristus mereka rela jadi miskin untuk fokus dalam pelayanan. Orang-orang seperti ini luar biasa. Nah, Amen. yang umum adalah Allah janji kita diberkati. Amen. Saya diberkati adalah kehendak Allah. Haleluya. Saudara diberkati adalah kehendak Bapa di sorga. Karena Yes. kerajaan Allah memiliki semuanya. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Allah Bapa tahu saudara memerlukannya dan Bapa menyediakannya untuk saudara. Allah mensuplai, itulah nama Allah Yehova Yireh, Allah yang mensuplai kebutuhan kita. Katakan amin. Amin. Allah yang mensuplai. Nah, sekarang kelimpahan, kekayaan, berkat itu jadi masalah kalau apa? Jadi masalah kalau apa? Sehingga Tuhan menahan berkat. Karena kalau perspektif, pemahaman, cara pandang, perspektif itu cara pandang atau sudut pandang kita salah, maka kekayaan itu akan menjadi sebuah hal yang bagi Tuhan lebih baik saya tidak beri karena itu akan menjadi masalah. Kapan berkat, kapan fasilitas, kapan materi atau kekayaan atau bahkan kelimpahan bisa menjadi masalah bagi saudara dan saya, sehingga atas hikmat Tuhan yang menahan berkat demi menolong kita. Amin. Halo, terkadang Tuhan menahan berkat itu justru demi menolong kita. Ya. Amin. Karena dengan menahan berkat kita datang pada Tuhan. Tapi kalau dia lepaskan berkat, kita jauh daripadanya. Masih ingat anak yang terhilang? Ketika warisan diberikan, dia justru pergi jauh. Dia pergi berfoya-foya. Jadi menahan berkat dalam hikmatnya Allah itu justru berguna untuk orang-orang tertentu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan belum memberkati engkau bukan karena Tuhan dalam tanda petik jahat atau karena Tuhan pelit, tetapi karena Tuhan yang maha tahu itu, dia tahu sesudah engkau diberkati akan apa engkau sesudah itu. Akan engkau apakan berkatnya? Engkau foya-foyakan atau engkau pakai untuk kerajaan Allah? Engkau gunakan untuk mengupgrade rohmu, akan lebih banyak makan firman, lebih mempermudah engkau dengar firman, atau engkau akan pakai untuk sekedar jalan-jalan dan akhirnya engkau terhilang lagi. Ya. Jadi bijaksana Allah kita, amin. Amin. Dia belum memberkati orang tertentu hanya karena ia tahu siapa saudara sesudah diberkati. Mari kita lihat bahwa kelimpahan kekayaan itu dapat menjadi masalah penghalang. Next yang membaca Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Saudara, kali ini saya tidak pakai dasi karena alasan cuaca ya. Panas. Ya. Silakan baca Matius 13. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Mia baca kembali satu kali lagi. Agak pelan. Matius 13 ayat 22. Ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri Benih yang ditaburkan di perumpamaan di tengah semak duri. ialah orang yang mendengar firman itu, Di semak duri artinya gambaran orang yang dengar tadi, dengar variabel 1 mendengar. Terus lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. ya, variabel kedua mendengar baik kena masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kekayaan. Jadi kalau orang punya uang, saudara hati-hati. Apakah waktu saudara susah, waktu pas-pasan saudara bergairah dengan khotbah? Bahaya kalau saudara bergairah waktu masih susah, waktu saudara diberkati pertanyaannya masih tidak bergairah dengan firman. Ya, betul. Yes, haleluya. Yes. Tangkap baik-baik. Waktu bagaimana kita sedang pope begini, susah jawab dengan khotbah. Aduh, apalagi kalau kita sok kaya. Nah, itulah hikmat Tuhan. Dia masih Ya, tahan berkatmu. betul. Tak tahan kau mendengar firman 1 jam kah? Tak dapat bertahan kau mendengar kalau gembala satu waktu berdoa 2 jam? Kenapa? Firman akan dihimpit oleh cintamu terhadap kekayaan. Ya,
Orang kaya akan berpikir luar negeri mana lagi akan kita pergi. Sekarang yang mau ke luar negeri silakan. Mau kemana saudara-saudara? Kekayaan yang membuat kita punya pikiran akan berhayal, berpikir saya beli ini karena ada uang, gampang. Saya ke sana karena punya uang, mudah. Saya mau buat acara karena punya uang, gampang. Tidak perlu doa, tidak perlu bergumul, tidak perlu tanya Tuhan karena uang ada. Itulah yang menghimpit firman. Ya, betul. Ketika firman datang, halo, pikul salib, dia susah sekali menerima ini ayat. Ya, betul. Jadi kekayaan tidak akan menolong kita kalau kekayaan itu menjadi penghimpit. Katakan penghimpit. Penghimpit. Kekayaan bisa menghimpit firman. Ya. Tulis di situ, kekayaan dapat menghimpit firman. Pak Gembala, kita ingin tahu apa itu menghimpit. Dalam bahasa Manado, menggepet, menjepit, talompit. Halo. Kekayaan ternyata berbahaya bagi saudara yang terbiasa tidak suka dengar firman. Ya, betul. Dan saudara akan menganggap firman itu bisa dipilih-pilih. Apalagi kalau saudara bisa kasih persepuluhan pada gembala. Gembala, saya punya persepuluhan, saya dapat 10 triliun. Gembala mau dapat 1 triliun. Aduh, pusing juga di kepala. Saudara, uang sebanyak itu lantas saudara bisik di telinga gembala. Kalau khotbah Joko tuh manis-manis. Khotbah Joko tuh membuat orang semangat. Jangan undang tuh khotbah atau jangan bicara tentang dosa, Pak Gembala. Haleluya. Saudara-saudara, satu saat kita akan diuji di situ. Ya, amin. Misalnya, Resi datang bawa persepuluhan 1 triliun. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tapi Haleluya. dia WA gembala, boleh kok minta tolong. Pasti gembala bilang, oh boleh sekali. Banyak karo aku udah bawa. Boleh sekali. Dia belum bilang apa tuh dia minta tolong. Selanjutnya dia bilang, tolong Pak Gembala. Khotbah tidak usah lagi bicara dosa. Ya, saudara, kita sepakat dari sekarang itu tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya tidak akan kembalikan 1 triliunnya, tapi saya tidak akan menuruti keinginan kalau firmannya harus disesuaikan dengan pendengarnya. Pendengar harus menyesuaikan dengan suara Tuhan. Amin. Amin. Jangankan saudara, saya harus mengikuti suara Tuhan. Yes. Agar supaya apa? Kita jelas-jelas ada di jalur yang benar. Dalam perlombaan iman ini kita tidak punya beban dan dosa. Salah satu beban yang harus dilepaskan adalah beban kekayaan yang menghimpit kita. Untuk waktu kita dengar firman. Saudara-saudara, kalau saudara sudah lebih tertarik pada tukul arwana, sudah lebih tertarik kepada hiburan-hiburan, maka waktu saudara punya uang, saudara akan memilih menurut ketertarikan saudara. Sesuatu menarik sesuatu. Saudara akan senang dengan pendeta yang berkhotbah kalau pendeta itu kaya. Kalau saudara orang kaya, oh saudara, mari renungkan baik-baik, jujur ya. Kalau saudara orang punya uang 100 triliun, kemudian saudara masuk gereja, di gereja yang kasihan sedang kolektanya cuma 5.000, saudara akan cari gereja yang satu level. Ya. Betul? Ini adalah tantangan. Ya. Saya pesan dari sekarang, saudara jemaat GBT Beres New Life, jangan berubah hatimu ke lain hati. Amin. Haleluya. Janji. Itu sebabnya kita perlu bangun hubungan antara bapa dan anak. Amin. Orang tua dan anak. Ya. Ada jemaat yang mulai memanggil kami mom dan dad. Ya, no problem, saudara-saudara. Karena hubungan ini akan membuat apapun yang terjadi kita tidak akan berubah. Amin. Tidak ada mantan anak, amin. Yes. Tidak ada mantan papa, mantan mama. Ya. Tidak ada. Tapi kalau cuma om dan tante, cuma gembala, itu ada mantan gembala. Sampai sekarang masih banyak orang panggil saya gembala. No, saya ini bukan gembala saudara. Saya gembala di GBI TBS New Life Manado. Saya hanya gembala pada jemaat GBI TBS New Life Manado. Yang lain saudara punya gembala sendiri. Kecuali saudara sudah gembala jemaat di sini, saudara boleh panggil saya gembala. Jadi rubah panggil saya apa yang lain. Saudara tidak lagi jemaat saya, ya. Sudah bukan lagi jemaat di sini. Jadi hubungan itu jauh lebih penting. Jadi kekayaan itu berbahaya apabila saudara punya tingkat respon terhadap firman. Itu apabila dengar firman, orang yang makin kaya itu makin, AC-nya susah, panas. Dia akan cari gereja yang punya AC. Ya. Ada jemaat yang datang ke siang cuma pakai slop GP. Dia akan berpindah. Nah, apa ini slop GP dari sebelah kita?
Nah, saudara-saudara, ini akan membuat fokusnya sudah bukan lagi kepada suara Tuhan, Ya. tetapi kepada suara hati, kepada gengsi, kepada kebenarannya, kepada strata, panggilan status, panggilan siapa dulu saya ini. Saya katakan satu hal, kekayaan itu relatif, kekayaan itu fana, kekayaan tidak kekal, Ya. kekayaan bisa merubah hati orang. Haleluya. Jadi set hatimu sekarang bahwa saudara adalah kehendak Allah engkau diberkati, tetapi bukan kehendak Allah apabila kekayaan membuat engkau malas mendengar firman. Ya, betul. Kekayaan adalah kehendak Allah dan janji Allah, tetapi dia tidak akan datang pada saudara jika Allah tahu di masa depan engkau akan meremehkan firman dari orang tua, dari rumah Allah. Rumah Allah adalah di mana Allah ada, di mana ada firman, di mana ada hadirat, Ya. di mana ada orangnya Tuhan, di mana ada Bapa, di mana ada anak-anak rohani. Di situ rumah Allah, di situ ada sistem, dan di situ bukan sarang penyamun. Haleluya. Haleluya. Kalau kekayaan menjadi Tuhan, maka gereja akan menjadi sarang penyamun. Jadi siapa yang lebih kaya, dia akan lebih didengar. Setuju? Betul. Ya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kekayaan tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dengar firman. Yes, haleluya. Yang merasakan ada cakrawala baru terbuka, saudara katakan amin. Cakrawala ini insight, cakrawala wawasan saya terbuka. Ketik situ, saudara yang merasa ada impresi wawasan saya terbuka. Ya, So ketik di yes. situ, karena inilah rahasia mengapa sebagian orang masih Tuhan tahan berkatnya, mengapa sebagian orang masih Tuhan pending berkatnya. Padahal Tuhan boleh angkat dari pala dia jadi camat dia jadi gubernur. Mar sampai mati minta maaf, palatnya tidak jadi. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui siapa kita. Dalam hal ketika kita masih susah, gampang kita cari Tuhan. Ketika kita masih kere, ini bukan soal marga. Ketika kita masih kere, kita mudah untuk menangis di hadirat Tuhan. Betul. Tapi ketika kita sudah dikece, haleluya, itu adalah tantangan yang sangat serius. Yes. Karena ayat ini bilang, ada 4 jenis tanah ketika merespon firman. Padahal iman timbul dari pendengaran. Amin. Amin. Saudara makan dari firman. Amin. Amin. Saudara mau diberkati karena firman. Jika engkau mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi ketika pada proses mendengar kita bermasalah, proses kita mendengar bermasalah, ulangi, ketika proses mendengar firman kita ada trouble, maka kita akan jadi seperti tanah yang berbatu-batu. Amin. Yang pertama, tanah yang di tepi jalan. Kedua, tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Kekhawatiran, itu satu. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Saya sudah pernah beri ilustrasi. Sementara ibadah, ada orang telepon, halo datang, proyek semua cair DP dana. Sementara ibadah, halo coba datang kemari, ada 2 ekor ayam Bangkok. Saya mau kasih pengana. Coba datang kemari, ya ada oto ini ST20 baru DP roda, baru DP ban. Saudara di situ diuji oleh Tuhan. Haleluya. Ketika saudara mau melayani dan orang tawarkan, ayo ada bisnis, di situ saudara berani menolak bahwa kekayaan materi tidak lebih penting daripada Tuhan. Amin. Di situlah saya bilang tadi, bolehlah belajar menolak. Oke, saudara, buatlah saudara, bukan saudara yang kejar berkat, tapi berkat yang mengejar saudara. Amin. Berkat akan penasaran karena ada waktu saudara karena mau melayani, ada ditawarkan bisnis, saudara bilang, tunggu saya, kalau memang ini dari Tuhan, Ya. tunggu sampai saya selesai ibadah. Amin. Tunggu sampai saya selesai melayani. Yes. Kalau memang itu dari Tuhan, dia tidak akan kemana-mana. Ya, betul. Saudara tinggal maaf di lubang semut bifi sekalipun. Kalau memang Tuhan sudah tentukan untuk engkau, tidak ada pintu yang tidak akan terbuka. Ya. Tidak ada jalan yang tidak akan terbuka bagi saudara. Orang Amin. bisa tutup jalan, tapi Tuhan membukakan engkau jalan. Yes. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti air yang mengalir. Di bendung sana, bendung sini, ia tetap akan menemukan jalan keluarnya. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Amin. Kekayaan diberkati, melimpah adalah kehendak Tuhan. Yes. Tetapi bukan kehendak Tuhan apabila kita sampai dan tiba pada pemahaman bahwa nanti ketika saya diberkati, saya ingin supaya saya bisa pilih firman yang sesuai dengan selera saya. No. Allah memilih saudara untuk diberkati agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Allah Amin. menentukan saudara untuk diberkati. Yes. Ada satu ayat ya. Haleluya. Ada satu ayat sebelum saya akhiri karena ternyata
Kita harus sambung lagi pada kesempatan yang lain. Ikuti saudara, ada satu ayat yang terakhir, bahkan 2 ayat. Tuhan memberkati kita ada tujuan. Yes. Tulis di sana, Tuhan memberkati kita ada tujuan. Amin. Tujuan Tuhan memberkati kita. Ayo kita baca next yang giliran. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 7 dan ayat 13. Tuhan memberkati kita dengan tujuan. Tuhan memberkati kita dengan alasan yang jelas. Jadi ayat ini mengatakan, Yesaya 60, silakan gantian. 60 ayat 7 dan ayat 13. Saya bergairah saudara, Amin. apabila Tuhan mendapati saya layak, saudara dan saya layak, jemaat GBI Tiberias layak untuk mendapatkan namanya the power to get well, the power to get blessing abundantly. Ini adalah janji, haleluya. Amin. Ini sama seperti saudara sedang mencangkul sebuah ladang. Tiba-tiba saudara menemukan harta karun di ladang itu, dan saudara menutupnya kembali, dan saudara pergi menjual rumah saudara, dan saudara pergi balik membeli ladang itu karena saudara menemukan harta di sini. Saudara lihat harta yang Tuhan janjikan luar biasa. Amin. Tapi komitmen dulu, tujuan Tuhan memberkati kita bukan untuk foya-foya. Ya. Tujuan Tuhan memberkati kita Yes. bukan untuk santai. Betul. Tujuan Tuhan untuk memberkati kita bukan untuk jalan-jalan, walaupun jalan-jalan itu tidak dosa. Kalau sudah jalan-jalan untuk misi, saya percaya sekali mendayung 2 pulau tenggelam. Sudah bisa menginjil dan sudah bisa jalan-jalan ke Jepang. Saya minta dibaca Yesaya 60 ayat 7 sampai 13. 7 dan 13. Yesaya 60 ayat 7 dan 13. Segala kambing domba Kedar Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. akan berhimpun haleluya. kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot Domba-domba jantan akan Nebayot tersedia untuk ibadah. akan Amin. tersedia untuk Ibadah. ibadahmu. Ya. Akan terus Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku Hah? sebagai korban yang Oh, berkenan. haleluya. semuanya akan dipersembahkan di atas mesbah. Mezbah. Mesbah, perhatikan kata mesbah kalau di perjanjian baru itu soal hatimu, Ya. soal hidupmu, ya. Dan seterusnya ayat 13 ini tujuan Tuhan memberkati kita agar kita ada satu perspektif yang baru. Sudah ayat 13 Ibu? Ya. Ayat 13. Haleluya. Haleluya. Sambil menunggu, Ayat masih ada di situ ayatnya. Haleluya. Ayat Haleluya. 13. Ya, ayat 13 ini ayat terakhir. Kemudian Libanon, Ya, kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon sanobar, pohon berangan, pohon berangan, dan pohon cemara dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu. akan dibawa bersama-sama kepadamu. Ini bahan bangunan yang berkualitas zaman itu, kayu sanobar Ya. dan seterusnya. Terus Untuk mempersemarak Ya. tempat bait kudusku, untuk mempersemarak atau membuat bait kudus Tuhan menjadi semarak. Semarak. Yes. Rumah Allah kita ini punya hubungan-hubungan akan jadi semarak. Ya. Bagaimana tidak Amin. semarak? Setiap kita datang, maaf, dengan alpa, walaupun ini mimpi, tapi kalau kita akurat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya. Haleluya. Kita sudah paham ya, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ya. Sudah secara proporsional. Habis ayatnya. ada. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ya, Oh, haleluya. dengan berkat-berkat yang Tuhan daftarkan di Yesaya 60, bahwa aku hendak memuliakan tempat di mana aku hadir. Ya. Amin. Tempat di mana Tuhan bersekutu. Saya berharap gereja kita menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah. Ya. Gereja kita berubah menjadi Sion. Yes. Bukan organisasi fisik saja, bukan organisasi biasa saja, tapi di sini menjadi tempat hadirnya Allah. Yes. Tempat Allah berbicara, tempat Allah menyampaikan pesan-pesannya, tempat kehendak Allah direalisasi. Di Yes. sini tempat Allah berpijak. Di sinilah semua kemuliaan janji berkat itu Ya. akan bermanifestasi Ya. karena untuk tujuan Allah punya tempat kediaman, dimuliakan, dihormati, dibanggakan. Itu tujuan Allah memberkati kita. Yang berikut saudara, datang lagi, ikuti lagi pada kesempatan yang berikut. Haleluya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Dalam nama Yesus Roh Kudus, taruh firman di hati kami. Oh, ternyata menjadi berkelimpahan. Kaya materi bukan dosa. Haleluya. Tapi ini adalah janji Allah seperti Abraham yang sangat kaya. Terima kasih. Orang seperti Ishak yang jadi kaya, kian lama kian kaya.
bahkan sangat kaya. Haleluya. Yang salah sudah kami pahami, bahwa kami tidak hanya nanti kaya di sorga, kami dijanjikan berkat di bumi. Amin. Dengan berkat-berkat yang bersyarat. Kami tidak otomatis jadi kaya jika kami tidak ikuti prosedur yang Tuhan ajarkan. Dan kami ingat bahwa kehendak Tuhan untuk jadi kaya atau berkelimpahan tidak sekedar untuk kami foya-foya, atau tidak untuk kami memakainya bagi pribadi, tapi untuk semaraknya rumah Tuhan, Amin. semaraknya tempat kediaman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan.